Hai penyimak, dalam mengungkap kasus kriminal, terkadang ada kekeliruan hingga salah tangkap. Memang tidak mudah mengungkap kasus kriminal, apalagi hanya ada sedikit informasi, sehingga sangat terbatas dalam upaya penyelesaian kasus tersebut dan tidak menutup kemungkinan orang yang tidak bersalah menjadi tersangka. Dan berikut merupakan kasus salah tangkap yang terjadi ini pernah ada. Namun, sebelum mulai, jangan lupa subscribe dan tekan tombol lonceng agar tidak ketinggalan berita unik dan menarik lainnya. David Harold Eastman. Pada tahun 1987, Eastman terlibat dalam perselisihan dengan tetangganya dengan dakwaan melakukan penyerangan. Setahun berselang, Eastman bertemu dengan Colin Winchester, kepala polisi ACT yang bertugas untuk meninjau tuduhan penyerangan tersebut. Hingga akhirnya, pertemuan Winchester memberitahu bahwa ia harus menyelesaikan tuduhan penyerangan tersebut di pengadilan agar cepat terselesaikan. Pada 10 Januari 1989, sekitar pukul 21.15, Colin Winchester ditembak 2 kali di kepalanya, yang pertama di bagian belakang kepala dan yang kedua di pelipis kanan dengan senapan otomatis kaliber Ruger 10-22 yang dilengkapi peredam suara atau suppressor. Dan seperti inilah senjata yang digunakan. A real solid performer. Okay. Oh yeah, now you're just hearing the action in the dirt. Wow. Yeah, that's super quiet. And now with the Winchester dibunuh ketika dia memarkir kendaraan polisi dekat rumahnya di Daikin, Canberra. Sehari setelah pembunuhan Winchester, polisi mewawancari Eastman sebagai tersangka pembunuhan. Surat perintah untuk penangkapan Eastman dikeluarkan pada Desember 1992 dan pada hari yang sama ia ditangkap dan didakwa dengan pembunuhan Winchester dan berlanjut di pengadilan. Selama 3 tahun Eastman disadap secara ilegal, namun hanya sebagian kecil dari bahan rekaman yang digunakan sebagai bukti dalam persidangannya. Pada tahun 1995, Eastman divonis bersalah karena dituduh telah membunuh Winchester dan dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Karena merasa tidak bersalah, Eastman beberapa kali melakukan banding hingga akhirnya pada tahun 2018 Eastman dinyatakan tidak bersalah karena dianggap pembunuhan tersebut merupakan kejahatan yang terorganisir. Mengingat Winchester terlihat dalam operasi Seppel yang melibatkan tanaman ganja dengan menyamar seakan-akan melindungi tanaman ganja tersebut sebagai jebakan untuk menangkap pengedar narkoba. Eastman melalui masa tahanan selama 19 tahun, lalu mengajukan gugatan perdata terhadap pemerintah Australia meminta kompensasi atas pemenjaraan yang salah, dan kompensasi yang diterima yaitu 7,02 juta dolar Australia atau setara 65 miliar rupiah pada saat itu. Craig Richard Cooley. Cooley merupakan seorang pria Amerika yang dihukum secara salah atas pembunuhan ganda di Los Angeles, California dan menghabiskan 39 tahun di penjara. Pada tahun 1978, Rhonda Weeks yang berusia 24 tahun dan putranya Ronald Weeks yang berusia 4 tahun ditemukan tewas di apartemennya di Simi Valley, pinggiran kota Los Angeles, California. Rhonda Weeks ditemukan tewas setelah diperkosa, dipukul dan dicekik, sedangkan anaknya Donald Weeks ditemukan tewas dalam keadaan lemas. Polisi menduga Cooley adalah pembunuh karena hubungan yang dijalin selama 2 tahun terakhir berakhir kandas. Dengan dugaan tersebut, pada tahun 1980, Cooley dijatuhi hukuman penjara seumur hidup tanpa pembebasan bersyarat. Tak cukup sampai di situ, bukti yang disertakan ketika sidang dimusnahkan karena kasus dianggap sudah selesai dan Cooley terbukti bersalah. Namun, ibu dan ayah Cooley bersikeras untuk membebaskan anaknya karena sangat meyakini anaknya tidak bersalah. Begitupun juga dengan Cooley. Hingga akhirnya menemui titik terang setelah detektif Swanson menangani kasus tersebut. Detektif Swanson mendapatkan fakta dan membawa bukti yang hilang dan memeriksanya secara forensik. Hasilnya tidak ada jejak Cooley pada bukti yang hilang tersebut, namun ada DNA tersangka yang selama ini dicari dan menjadi perburuan baru bagi kepolisian. Pada tahun 2017, Cooley mendapatkan pengampunan sekaligus uang kompensasi
sebesar 21 juta dolar Amerika atau setara 294 miliar rupiah. Pembayaran kompensasi terhadap Craig Coley atas hukuman yang dia lakukan merupakan terbesar yang pernah dibayar dengan kompensasi korban California saat itu. Mike Kinney. Pada bulan Oktober tahun 1977, Mike Kinney ditangkap di Memphis setelah seorang perempuan menuduhnya sebagai salah satu dari dua pria yang memperkosa di apartemennya. Dia dikenakan pidana pemerkosaan dan perampokan, dan setelah dinyatakan bersalah dalam sidang Juni 1978, dia dijatuhi hukuman 115 tahun penjara. Saat itu, dia masih berumur 22 tahun. 30 tahun kemudian, pada bulan Agustus 2008, tes DNA di tempat tidur korban mengidentifikasi 3 orang, namun tidak ada yang cocok dengan DNA McKinney. Vonis untuk McKinney kemudian dinihilkan atau dikesampingkan dan dia dibebaskan pada Juli 2009. McKinney mengatakan dia mendekam di penjara selama 31 tahun, 9 bulan, 18 hari, dan 12 jam. Pada saat dibebaskan, McKinney dilaporkan hanya menerima 75 dolar atau 1 juta rupiah untuk lebih dari 3 dekade di balik jeruji korban salah tangkap. Lalu pengacaranya David Ray Bean dan Jack Lowry meminta jumlah maksimum yang diizinkan, yaitu sebesar 1 juta dolar. Akhirnya tuntutan tersebut dikabulkan dan hanya saja McKinney tidak akan menerima seluruh uang ganti rugi itu sekaligus. Ia akan menerima 353.000 dolar atau setara 4,8 miliar untuk membayar hutang-hutang dan honor para pengacaranya. Sisanya akan dibayarkan secara bertahap dalam bentuk pembayaran bulanan sebesar 3.350 dolar atau sekitar 46 juta selama minimum 10 tahun. Dan jika ia meninggal dalam periode itu, uang itu akan dibayarkan kepada istrinya atau ahli warisnya. Itulah cuplikan video salah tangkap. Semoga dapat mengambil pelajaran dari video tersebut. Dan jangan pernah menuduh sembarangan tanpa bukti. Selain fitnah, tuduhan dapat kena pasal hingga berakhir jeruji besi. Sampai jumpa kembali di video selanjutnya.